Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini ketemu dengan suasana yang beda. Hari ini Ami mau tutorialin masakan, tapi ada di Hotel Grand Ina Samudra Beach. Nih, Ami sebenarnya kemarin udah sampai sini ke hotel ini. Terus Ami udah tidur dulu. Tadi pagi udah sarapan. Alhamdulillah di sini sepi dan enak ya. Semua kamar disinfektan, lalu setiap 4 jam semua ruangannya juga disemprot, jadi insya Allah aman. Nah, setelah sarapan, Ade udah anteng, udah nyusu. Sekarang Ami mau masak-masak. Kebetulan Ami lagi ada di Samudra Lounge and Cafe-nya di sini. Ami mau masak fettuccine carbonara. Ini menunya simple, teman-teman bisa bikin di rumah, bahannya gampang dicari. Dan layak jual, karena Ami pernah coba ini untuk ke beberapa teman Ami dan mereka bilang ini enak, jadi Ami mau bikin. Nggak usah ikut kelasnya, lihat aja di YouTube Ami, dijamin enak. Yuk kita kenalan sama bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahan yang mau Ami pakai, simple banget, bahan-bahannya gampang banget dicari. Teman-teman bisa cari di supermarket atau di pasar ya. Jadi ada bawang putih, bawang bombay, minyak goreng, oregano, terus Italian seasoning, terus ada susu, ada blue band, margarin apa aja sih ya, ada keju, dan ini ada jamur kancing. Ami beli yang kemasan aja biar simple, tapi kalau misalnya susah carinya, kalian boleh pakai yang ada di tukang sayur tuh ya, atau di pasar, potong-potong sendiri silahkan. Lalu yang paling penting adalah si fettuccine-nya dan sosis. Sosis buat sosis ayam, sosis sapi bebas. Ami ini kebetulan dapat sosisnya yang black pepper ada di rumah. Ya udahlah, Ami bawa aja. Dah sesimpel ini untuk jadi makanan yang enak, fettuccine carbonara ala Ami. Nah, sekarang kita mulai bikin si carbonara, si fettuccine carbonaranya. Yang pertama adalah kita rebus dulu si fettuccine-nya. Nah, rebusnya jadi harus pakai minyak biar nggak lengket. Kasih di wajan, kasih air secukupnya aja, sebanyaknya teman-teman mau rebus si fettuccine-nya. Nah, lalu kasih minyak sedikit. Ini fungsinya supaya si fettuccine-nya saat matang nggak lengket. Ya, kurang lebih 3 sendok makan. Nah, kalau sudah, ditunggu sampai benar-benar matang. Karena kalau misalnya masih setengah matang itu dia keras, nggak enak. Nah, sambil teman-teman tunggu ini matang, kita bisa siapin si bawang bombay. Pakainya 1 bawang bombay yang ukuran sedang aja. Kebetulan tadi Ami bawa yang besar, jadi Ami pakai setengahnya. Terus ada bawang putih, 3 siung bawang putih. Dan kita bisa potong-potong si sosis selagi nunggu fettuccine-nya matang. Bebas ya, mau potong-potongnya mau dikecil-kecilin boleh, mau dibesar-besarin boleh. Nah, karena Ami ada anak-anak, jadi biasanya Ami potongnya lebih kecil-kecil. Jadi mereka gampang makannya. Ini fettuccine, sosisnya Ami dapet yang black pepper. Agak-agak pedes sih, tapi enak. Sosisnya juga apa aja boleh ya, disesuaikan budget teman-teman aja. Kalau mau dijual dengan harga yang murah, boleh pakai sosis yang lebih murah. Kalau mau dijual dengan harga yang enak dan premium punya, ya silahkan cari yang enak sosisnya. Nah, Ami biasanya gitu, makanya kalau ada yang tanya, Ami ini aku jual berapa ya? Nah, aku suka bingung jawabnya, karena ya yang bisa menentukan harga jual sebenarnya adalah kalian. Karena kalian yang beli bahan bakunya, kalian yang tahu berapa habis kosnya. Kalau Ami ditanya, ya Ami sih maunya jualnya jual murah biar laku. Tapi apa balik modal kan belum tentu. Nah, kita potong-potong aja seperti ini. Oke, nanti setelah ininya 5 menit direbus akan lembek. Dan Ami udah punya, sebenarnya udah ngerebus sebelumnya biar kita nggak lama. Jadi Pak, tolong yang itu Pak, ambilkan. Nah, ini udah jadi setelah 5 menit tadi direbus, ini udah lembek ya. Jadi
Kalau pada saat ngerebus bisa dipegang teman-teman, bisa dipencet aja. Kalau ini udah gampang putus ya berarti ini udah siap diolah gitu ya. Nah setelah matang si fettuccine-nya sekarang kita ngapain ayo? Sekarang kita tumis si bawang putih dan bawang bombaynya. Kurang lebih pakai 2 sendok makan aja margarin. Kalau nggak ada margarin, nggak ada bourbon ya pakai minyak juga nggak apa-apa. Ditumis sampai habis, sampai harum. Sampai harum ya. Ini gampang banget. Sebenarnya ini belum ada di wishlist jualan Ami. Tapi Ami udah sering bikin dan sering bagi-bagi dan mereka doyan. Makanya Ami mikir, oke lah, kenapa kita nggak bikin aja, biar teman-teman bisa jual. Karena ini gampang banget bikinnya dan rasanya enak. Nah, ini udah agak-agak wangi. Setelah ini wangi, masukin si jamur kancingnya. Kalau misalnya nggak ada yang kemasan, boleh pakai yang biasa beli di itu ya, tukang sayur juga nggak apa-apa. Potong-potong sendiri, rasanya sama aja sih. Cuma kalau yang ini, yang ada di kemasan, biasanya dia lebih kenyal, jadi enak. Nah, anak-anak tuh biasanya kalau jamurnya diumpet-umpetin kayak gini tuh mereka makannya mau. Cuma kalau misalnya jamurnya kelihatan bentuk jamur, mereka suka milih. Jadi gimana siasatinnya biar anak-anak tuh mau makan sayur. Ya begini, Ami. Nah, kalau sudah, masukin si sosisnya. Kita masak sampai rata. Sebenarnya sosis kan sudah matang ya, jadi nggak apa-apa ini diaduk bareng sama bawang biar lebih wangi. Tuh. Ini baunya harum banget, enak deh. Jadi kunci utama masak enak tuh sebenarnya cuma bawang putih, bawang merah. Kalau Ami ya di rumah, nggak usah ribet-ribet, yang nggak bisa masak bawang putih, bawang merah beres. Nah, tunggu sampai sekitar 2 menitan. Setelah meresap, wangi dan tercampur, kita masukin si fettuccine-nya sebentar. Masukin fettuccine-nya. Aduk rata. Nah, pada saat ini apinya boleh dikecilin ya teman-teman, jadi jangan terlalu besar karena nanti fettuccine-nya gosong. Kita aduk lagi sampai rata. Aduk sampai rata. Aduk. Nah, kalau sudah, boleh masukin si susu cair. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih gurih, bisa pakai cooking cream. Biasanya Ami pakai cooking cream merek Anchor. Atau pakai whipped cream juga bisa. Tapi karena mau yang ekonomis, pakai susu pun jadi. Kurang lebih susunya 300 sampai 500 ya mili. Ini aduk aja. Usahakan sampai agak menutupi si fettuccine. Pakai api kecil aja ya, tapi jangan terlalu kecil. Karena susunya itu nanti akan kita campur dengan keju. Nah, kalau udah dituang si susunya, usahakan susunya merendam si ini ya, fettuccine-nya. Biar nanti dia lebih meresap. Terus kita parut keju Kraft. Kejunya pakai setengah bungkus aja, udah cukup kalau menurut Ami. Tapi kalau teman-teman dirasa kurang keju ya, tambahkan sendiri boleh. Ini wanginya udah semriwing sekali. Nah, kalau Ami pakai setengah bungkus aja juga udah lumayan berasa. Sudah cukup. Kalau sudah, kita aduk-aduk lagi sampai kejunya rata dengan susu dan fettuccine-nya. Aduk-aduk sampai meresap.
Nah, biasanya kalau misalnya pakai cooking cream, dia lebih kental nanti teksturnya. Nah, karena kita nggak pakai maizena ya untuk mengentalkan, jadi cukup pakai keju aja yang diparutkan ke larutan susu, nanti dia akan mengental sendiri. Nah, kalau udah bisa dikasih lada sesuai selera. Karena ada anak-anak jadi Ami biasanya nggak terlalu banyak. Terus pakai Italian herbs atau Italian seasoning. Kurang lebih 1 sendok makan, 1 sendok teh. Lalu pakai garam dan kaldu. Garam 1 sendok teh aja. Karena si kejunya sudah berasa asin. Lalu ada kaldu sapi. Oke. Aduk-aduk dan diamkan sampai si si susunya itu meresap. Ini gampang banget buatnya, buat sarapan juga oke. Anak-anak doyan banget kalau Ami bikin ini. Pasti habis. Dan kalau mau dijual pun Ami rasa ini layak jual karena enak. Nah, ini kita tunggu kurang lebih 5 menit sampai si susunya meresap dan mengental. Ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini kayaknya udah mulai kental. Coba Ami lihat ya. Nah, ini udah nih teksturnya. Bisa lihat kuahnya dia agak mengental. Kalau udah bisa disajikan. Jet mau? Dah, Ami mau taruh dulu di wadah. Nah, ini teksturnya udah kental si susunya. Jadi udah bisa kita angkat. Teman-teman bisa lihat ini udah meresap. Tuh, enak banget. Dah, kita matiin ya si apinya. Lalu kita sajikan. Ini anak-anak doyan banget kalau Ami bikin ini. Apalagi api, jangan ditanya kalau dia. Ini buat sarapan simple banget, enak. Buat bekal anak pun juga enak. Jadi biasanya kalau untuk dijual, teman-teman bisa masukin ke tin wall yang tahan panas. Nanti pembelinya akan manaskan sendiri di microwave, jadi nggak usah dituang-tuang lagi. Kalau udah ditaruh di piring saji, terus kita tinggal kasih si oregano sedikit aja, biar menambah rasa nikmat. Dah, jadikan. Ini bikinnya nggak sampai 1 jam, bisa ditinggal sambil main sama anak-anak. Tadi Ami juga sempat main sama Zaid dulu. Jadi nih, fettuccine carbonara ala Ami yang enak dan layak dijual. Zaid, main lagi yuk. Zaid, dadah. Tak uding, udang, uding. Dadah. Adidi, wacem.